Hari ini kebetulan sekali ada 3 alasan kami berpakaian seperti ini. Pertama, karena ini hari Kamis. Jadi hari Kamis berdasarkan instruksi Bapak Gubernur Bali, kami di sekolah dan instansi pemerintah wajib menggunakan busana adat Bali. Oke, itu alasan pertama. Alasan kedua, kami hari ini merayakan hari atau memperingati hari jadi Provinsi Bali yang ke-67 tahun. Kita saat melaksanakan upacara bendera tadi pagi juga diarahkan untuk berpakaian adat Bali. Jadi itu 2 alasan. Yang ketiga, karena kebetulan tempat kegiatan kita ada di area pura. Jadi berdasarkan arahan dari Bendesa adat dan Prajuru Pura, maka kita juga menggunakan pakaian adat Bali. Bapak dan Ibu, satu hal lagi, Bapak Ibu tadi ada yang bertanya bahwa ikat kepala ini namanya udang digunakan oleh laki-laki, tidak boleh oleh perempuan. Perempuan tidak boleh pakai udang, laki-laki yang boleh pakai udang, dan udang itu adalah diikat di kepala. Fungsinya adalah sebenarnya untuk menyatukan niat pikiran. Jadi kita diberi berbagai bentuk penggunaan pakaian yang mengarahkan pola pikir, sikap, perilaku. Kita bisa lihat nanti kalau bentuk udangnya seperti ini berarti anak-anak masih dalam masa usaha, masa pencaharian. Kalau dalam ajaran kami disebut Brahmacari. Brahmacari itu golongan pelajar dan pencari ilmu pengetahuan. Ini ujungnya pasti runcing, itu menandakan bahwa pikirannya harus selalu dibuat acak. Oleh karena itulah kalian harus belajar terus, ya. Ilmu pengetahuan itu seluas alam semesta ini, jadi tidak berbatas. Karena itulah kalian menggunakan udang yang laki. Yang perempuan juga diikat rambutnya. Ya, mestinya diikat, bentuk ikatannya mestinya namanya pusung. Jadi diikat itu namanya pusung. Kalau yang perempuan masih muda namanya pusung gonjer. Jadi diikat tapi dilepas. Masih ada yang tergantung, tergerai. Langsung ya kita hadirkan di depan adik-adik di sekolah ini, Pak Sekolah. Ini tujuannya adalah pertama-tama untuk memperkenalkan, paling tidak memperkenalkan apa itu film. Kalau kita bicara film, mungkin adik-adik bayangannya bioskop aja ya. Kalau film itu bioskop ya, nonton di bioskop. Tapi film banyak macam-macamnya. Ada film yang bisa kita tonton tempat tayangnya ya, bisa di televisi. Sekarang punya ini bisa nonton film di sini. Tetapi nonton film di bioskop itu tidak tergantikan ya, karena suasananya, audionya, layarnya, dan kita fokus kalau menonton di bioskop. Nah, budaya sinema itu berarti bahwa kita mulai mengenal film sebagai karya budaya. Jadi film itu adalah karya budaya, karya kreatif yang di dalamnya melibatkan begitu banyak jenis profesi. Kalau di Undang-Undang Perfilman itu ada 14 bidang insan film. Ada sutradara, penulis skenario, penata cahaya, penata suara, dan seterusnya. Adik-adik mungkin kalau film itu bayangannya hanya aktor aktris intinya, hanya yang tampil di layar. Padahal di belakang layar itu jauh lebih banyak, dan semua profesi itu menyenangkan kalau ditekuni ya. Nah, kita hadir di sini untuk antara lain mengenalkan itu. Dan tahun ini saya dari Kementerian Kebudayaan, ini adalah tahun pertama adanya kementerian ini, dan itu artinya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mulai lebih serius lagi memperhatikan kebudayaan. Kalau bicara budaya, Bali ini udah tidak tanggung-tanggung Pak ya. Tadi saya dari jalan itu masuk ke sini, saya spontan mengatakan bahwa kalau kita di Bali itu pasti tahu bahwa kita ada di Bali, karena semua itu tersedia dengan visualnya sudah kelihatan semua. Kita pasti merasa ada di Bali. Tapi adik-adik perlu tahu banyak kota-kota lain sekarang sudah hilang ciri budayanya. Saya kalau misalnya berada di Surabaya atau di Makassar, itu sudah nggak tahu itu saya ada di mana kalau orang baru Pak ya datang ke situ.
karena sudah hilang itu ciri-ciri khas. Saya Gusti Bagus Sidiarta Wiguna, saya kelas 12 di 1. Ya, Gusti Bagus, film apa yang sudah kamu bawa? Kami di SMA Negeri Ganjar sudah pernah mengikuti lomba film pendek dari MPLS 3N dan juga MPLS 2N. Yang pertama berjudul Restu dan yang kedua berjudul Patra Punggal. Patriot Bunga dan Restu. Patra Punggal. Patriot Bunga. Oke, saya mau tanya satu saja. Restu, berapa panjang durasi film itu? 3 menit. 3 menit. Ya. Dan Anda menang? Tidak. Belum menang ya, nggak apa-apa. Itu kita sudah mencoba membuat 2 film. Film yang kedua pun belum menang. Belum menang. Pertanyaan pertama, berapa Anda menghabiskan biaya untuk membuat film itu? Seingat saya di film Restu Ya, Restu. menghabiskan kurang lebih 700.000 Rp700.000 ya untuk penyewa kameraan saja. untuk penyewa kamera. Pemain tidak dibayar. Tidak. Sutradara tidak. Tidak. Oke. Naskah tidak. Ya, naskah tidak. Cukup. Makasih. Ya, silakan ya. Saya harapkan untuk yang akan datang bisa mengikuti lomba-lomba lagi karena di Departemen Kebudayaan pun ada lomba film pendek. Ya, dan hadiahnya lumayan. Jutaan. Selain piagam dan piala, ada hadiah-hadiah. Tapi silakan duduk dulu, bagus. Ya. Adik-adik, buat kalian yang punya dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa, wajah yang tampan, cantik, jelita, itu bisa menjadi pemain di depan kamera, pemain film, istilahnya bintang film. Tapi apakah cukup dengan hanya wajah, tubuh yang gagah, dan kecantikan? Tidak. Kalian harus punya bakat. Dan bagaimana untuk mengembangkan bakat itu? Pada saat ini kalian yang duduk di kelas 12, setelah lulus bisa melanjutkan dengan sekolah acting. Misalnya di Jakarta ada yang namanya IKJ. Ada yang tahu IKJ singkatan apa? Coba beli. IKJ singkatan apa? Oke, jangan buka Google ya. Kita di sini di luar kepala. Nona Imelda, Emily. IKJ singkatan apa? Mohon maaf, Pak, saya tidak tahu. Oke, nggak apa-apa. Ini saudara kembanya, IKJ singkatan apa? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Oke, saya aja yang tahu ya. Saya kasih tahu. IKJ adalah singkatan Institut Kesenian Jakarta. Saya Dava Rapistani dari kelas 10-1. Pertanyaan saya itu tentang cara pembuatan film tersebut. Cara pembuatannya saya ingin tahu berapa lama sih dalam satu film itu waktu untuk membuat. Karena saya pernah menonton film itu Sekawan Himo, karena itu kata orang-orang itu lumayan lama pembuatannya. Ya. Terima kasih. Jadi berapa lama meninggalkan anak dan istri? Silakan Bang Yusuf. Ya, untuk pembuatan film generally atau normalnya itu 6 bulan proses. Jadi kita biasanya sebelum syuting itu ada namanya pre-production selama 1 bulan. Pre-production itu apa? Yaitu kita kumpulkan semua artis, kita kumpulkan semua kru yang terlibat untuk membahas apa yang akan kita syuting nanti di lokasi, termasuk sutradara, produser, semua ada di situ. Setelah itu masuklah ke stage production, yaitu syuting. Biasa syuting memakan waktu 30 hari. Setelah syuting selesai, baru kita masuk ke editing. Editing itu editing gambar ya. Setelah selesai kita editing, baru kita masuk ke namanya sound design dan musik design. Karena musik dan sound itu mereka bekerja melihat hasil editing dulu. Setelah editing selesai, baru masuk musik dan masuk sound. Setelah itu baru film itu jadilah master film yang akan di preview, namanya director preview, sutradara preview oleh produser dan orang terlibat di situ. Baru kita tonton, baru kita bungkus menjadi sebuah film yang nanti saya dimasukkan ke dalam hard disk tadi yang saya sebutkan tadi untuk didistribusi ke seluruh bioskop di Indonesia. Tahu nggak? Apa? Dana. Dana. Uang. Terus? Uang. Ada lagi? Apalagi?
ide, peralatan, aktor. Ya, pemain. Oke, mungkin kita ngebayangin kalau mau bikin film harus ada uang, terus harus ada peralatan yang canggih. Sebenarnya cuma satu, kalau mau bikin film cuma satu yang dibutuhin adalah cerita. Ya ide akan bentuknya menjadi cerita. Udah nggak ada yang lain. Mau Joko Anwar, mau saya, mau Mas Yusuf, semua berawal dari cerita. Jadi kalau kita punya film, punya uang tapi nggak ada ceritanya, nggak jadi juga itu filmnya. Punya peralatan tapi nggak ada ceritanya, mau bikin apa? Nah, dalam cerita itu ada dua yang paling penting harus kita pikirin, dan ini saya ngomong ini karena nanti akan berguna ke adik-adik di sini yang suka menulis. Mungkin kan ada suka menulis novel, mungkin juga mau bikin reels di Instagram, mungkin juga mau bikin blog atau apa. Semuanya pasti awalnya adalah ide dan cerita. Nah, berdasar apa? Ide cerita itu ada dua unsur yang paling penting. Pertama namanya premis. Itu dilakukan sama semua penulis buku, penulis novel, sutradara film, semua harus tahu namanya premis. Premis itu adalah kayak ringkasan cerita. Kita mau ceritain apa sih dalam cerita ini? Siapa suka baca novel di sini? Yang suka baca novel. Baca, atau mungkin nonton FTV, nonton drama Korea. Pasti semuanya berawal dari premis. Premis itu adalah jadi gini, premis itu ringkasan cerita singkat yang intinya adalah ada tiga tahapan. Siapa mau melakukan apa, terus yang kedua halangannya apa, kemudian yang ketiga bagaimana dia mengatasi halangan itu. Ini adalah rumus paling pokok yang dianut sama semua penulis novel maupun sutradara film di mana di seluruh dunia pasti premis itu dipakai. Nah, contohnya paling gampang kalau misalnya contoh nih, kalian mau bikin film, mau bikin ogoh-ogoh, kalian mau bikin ogoh-ogoh, tapi nggak punya. Pertama jadi ada 3 babak drama. Kita sebutnya 3 struktur dramatik. Yang pertama kita ingin melakukan apa. Yang kedua, apa halangannya. Ketiga, solusinya bagaimana. Nah, ini kita contoh. Kita mau bikin ogoh-ogoh, butuh dana 1 juta atau 2 juta. Tapi sebagai pelajar kan nggak ada uang. Berarti halangannya apa? Nggak ada dana untuk ya beli bahan, beli kardus atau beli bambu. Gimana solusinya? Artinya kita harus pertama lihat dulu mau bikin apa dan halangannya apa. Jadi gimana ngatasinya? Jadi ada salah satu cerita, mungkin kalian bisa ngayah dengan sekatari atau sekagong atau ngelawar lah gitu. Itu nyari duit buat apa? Nah, itu adalah yang keduanya. Pertama ingin bikin ogoh-ogoh, kalian bisa ngayah mungkin pakai sama teman-teman di sini untuk main musik. Nah, itu mendapatkan cara uangnya, cara solusinya. Nah, itu jadi 3 babak kan. Kalian mau bikin ogoh-ogoh tapi nggak punya uang, solusinya ada. Kalian sama teman-teman ngelawang atau ngayah atau mungkin juga mau bantuin orang untuk bekerja. Contohnya paling gampang mungkin kalian kan nonton Upin Ipin ya. Nah, si Upin ini mau beli ayam goreng tapi nggak ada uangnya. Akhirnya dia minta ke upahnya untuk bantuin di dapur sehingga dapat duit beli ayam goreng. Jadi premis itu sebenarnya singkat. Nah, ini akan berguna buat adik-adik di sini pada saat ingin memulai. Karena yang 6 bulan tadi yang Mas Yusuf ceritakan itu berawalnya adalah dari proses menulis, bikin ceritanya, idenya cerita. Jadi selama 6 bulan itu kalau punya uang tapi nggak ada ceritanya juga nggak jadi. Nah, premis itu dilanjutkan dengan storytelling. Storytelling itu adalah cara kita bertutur. Itu salah satu karya terbaik Indonesia, karena pada saat saya menonton itu menurut saya sedang tidak berada di hal yang baik dalam bidang pendidikan pada saat itu. Karena kalau boleh jujur, saya menonton film itu pada saat kelas 10 dan saya meminjam novel dari paman saya yang saya menonton filmnya, saya membaca novelnya, dan menurut saya harus kembali ke sekolah. Karena jujur pada kelas 10 saya saat tidak aktif dan sering bolos. Iya. Soundtracknya dinyanyikan oleh seseorang dan sekarang menjadi wamen di Kementerian Kebudayaan. Namanya
Bapak. Iya, kita nyanyikan bersama ya soundtracknya Laskar Pelangi ya. 1, 2, 3. Minta pelangi. Ayo nyanyi. Ayo yang keras. Kelompoknya bernama yang menyanyikan lagu ini grup bandnya Niji. Yang nyanyi adalah Giring Niji. Dan sekarang dia menjadi Wakil Menteri Kebudayaan. Tepuk tangan dong. Syuting iklan. Jadi saya dulu syuting Coca-Cola, Toyota, Honda, all big brands lah di Indonesia. Saya dulu di Jakarta. Setelah saya dari karir iklan itu, saya tertarik untuk memproduksi film. Karena saya merasakan gitu, passion-nya ada di film. Seperti itu. Di 2010 itulah saya start untuk membuat film layar lebar. Sampai hari ini. Film nanti yang akan keluar di tahun ini adalah film misteri, jadi misteri kolaborasi dengan beberapa negara yang kemungkinan nanti trailernya akan keluar tahun ini. Film ini sudah diproduksi, sudah selesai. Seperti itu, nanti kalian bisa lihat film produksi saya terakhir. Menyambut ke pembicaraan mengenai Rusia tadi, itu film adalah film true story yang saya buat di Bali. Jadi itu produksi saya bekerja sama, perusahaan saya bekerja sama dengan Polda Bali. Karena Polda Bali itu yang mempunyai wewenang cerita tentang film tentang mafia Rusia yang merampok bank di Bali. Jadi film itu berjudul Tanpa Ampun. Film itu sekarang bisa kalian nikmatin di video.com dan di beberapa platform di luar negeri. Seperti itu. Berbicara mengenai film, ada satu hal yang kalian harus tahu, apalagi besok ini kita akan nonton film di bioskop. Bagaimana sih sebenarnya di bioskop ini memutar film? Apa yang dia putar? Jadi kalian harus tahu gitu. Bioskop itu memutar dengan hard disk. Kalau zaman dulu itu kita pakai roll film gitu. Roll film itu 35 mm. Jadi kalau mungkin generasi kalian belum ya, generasi sebelumnya Bapak pasti tahu kalau kita di bioskop dulu pas nonton tuh pasti bersuara ya, berisik, karena roll film itu ada pergantian gitu, pergantian lagi roll. Sekarang udah mulai ke digital, jadi berbentuk hard disk. Disebut dalam film adalah DCP, yaitu Digital Cinema Package atau Digital Cinema Projection. File itulah berbentuk kotak, akan dimasukkan di slot di cinema projector untuk diprojeksin ke sinema, ke layar. Resolusinya 2,5K, 2.5K. Itu yang kalian lihat, itu yang kalian nikmati semua di seluruh bioskop di Indonesia itu sama. Jadi kita sebagai filmmakers, kita mendistribusikan hard disk itu ke setiap bioskop di seluruh Indonesia. Jadi manual, karena kan kita nggak mungkin akan mentransfer file besar ke seluruh bioskop di Indonesia. Jadi ada namanya distribusi film seperti itu.